إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang saya muliakan, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Menjalankan perintah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, semata-mata mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada yang bisa menghadirkan kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, sungguh kemenangan, keberhasilan, kesuksesan bagi orang-orang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang dicatat oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari sahabat Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sahabat ini berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang begitu menyentuh. Wajilat minhal qulub, di mana hati-hati kami merasa takut, bergetar hati-hati kami. Wa dharafat minhal uyun, kami pun menangis karena tersentuh dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami pun meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, seolah-olah seakan-akan ini nasihat dari orang yang akan meninggalkan kami. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Tentu ini wasiat untuk kita, untuk mereka dan untuk kita. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang menyelamatkan kita
di dunia maupun di akhirat kecuali tatkala kita mengikuti wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kalian wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wasiat yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran dan juga sering disampaikan oleh para penceramah, para khatib, dan juga Nabi pun berulang-ulang mengingatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa inilah ma'asyiral muslimin, kunci kebahagiaan kita, kunci ketenangan batin kita, kunci kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, baik kehidupan dunia, barzakh maupun di akhirat kelak. Ingat bahwa kehidupan tidak hanya kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sementara dan kehidupan dunia berusia sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan setelah ini yang akan kita lalui. Dan semua kehidupan tersebut kita bisa menjalaninya dengan baik dan bisa menghadirkan kebaikan bagi kita tatkala kita menjadikan bekal takwa, tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kalimat yang selalu diulang, namun seringkali kita mengabaikan esensi, hakikat, nilai-nilai ketakwaan. Takwa kepada Allah adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ketika kita berada di masjid maupun di luar masjid, ketika kita berada di tengah-tengah manusia maupun dalam kesendirian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan perintah Allah dan perintah Rasulnya perintah yang kita tinggikan di atas segala macam perintah. Itulah hakikat dari ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah juga sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Umar ketika beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, apa makna dari takwa? Lalu dijawab ketakwaan. Kemudian dijawab dengan memberikan ilustrasi, wahai Umar, bagaimana seandainya kalau anda berjalan di jalan yang ada duri-duri yang berserakan di jalan tersebut, apa yang kau akan lakukan? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, tentu sungguh saya akan berhati-hati, saya akan memperhatikan jalan tersebut. Jalan yang ada duri tentunya saya akan hindari, dan saya akan menapak di jalan yang tidak ada durinya. Maka kata sahabat tersebut, dzaka taqwa, itulah ketakwaan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu melihat mana duri-duri yang bisa menusuk kehidupannya, mana hal-hal yang justru menghadirkan kebaikan. Duri-duri yang merusak kehidupan kita adalah maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menyimpang dari aturan Allah. Orang yang bertakwa dia selalu melihat, memperhatikan. Itu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah, dan itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Dengarkan, taati pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Maka ketika umat Islam dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim, maka taati, patuhi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk siapapun dia ketika itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan dan kepatuhan kepada seorang pemimpin siapapun dia, bahkan Nabi SAW
memberi contoh walaupun dia adalah budak dari negeri Habasyah, walaupun dia orang yang berkulit apapun, berkulit hitam, walaupun dia budak, tapi ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka ikuti, patuhi selama kepatuhan kita, selama kita ngikut, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin azzalallahu iyyakum, pemberontakan, perlawanan itu bisa menimbulkan berbagai macam keburukan dan penderitaan bagi masyarakat. Maka ketaatan di sini ma'asyiral muslimin tentunya sekali lagi dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan jalan kepada kita untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh umat diam, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan jalan-jalan yang baik, dengan argumentasi yang jelas. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wasiatnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Kemudian Nabi SAW berwasiat untuk kita semua. Kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup setelah saya wafat, siapa yang hidup setelah saya wafat, kata Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan yang banyak. Sadaqallah wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbullah berbagai macam perselisihan di tubuh umat Islam. Timbullah gerakan-gerakan yang menentang ajaran Islam. Ada gerakan untuk menolak zakat, ada gerakan nabi palsu, dan itu terus tumbuh dan berkembang. Muncul gerakan-gerakan, berbagai macam perselisihan pun tumbuh. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bukti mukjizat. Berbagai macam ikhtilaf, namun beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bahwa perselisihan yang terjadi ada solusi, ada pegangan yang bisa kita jadikan pegangan agar kita tidak terombang-ambing dalam perselisihan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ketika kalian melihat berbagai macam fitnah, berbagai macam pandangan, berbagai macam perselisihan, kembalilah kalian kepada sunnahku, kembalilah kalian kepada jalanku, dan kembalilah kalian kepada jalan sahabat-sahabatku, terutama 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Itulah solusi, pegangan di mana kita selamat dari berbagai macam fitnah. Maka ma'asyiral muslimin, kewajiban kita untuk mempelajari ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya cara kita bisa berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum bisunnati, kembali kepada sunnah. Sunnah di sini artinya tariqati wa nahji, jalanku dan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa berjalan di jalannya Nabi kalau kita tidak belajar, ma'asyiral muslimin. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk kita, ma'asyiral muslimin.
Dan ikutilah apa generasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Siapa yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah? Generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an." Mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, rekomendasi langsung dari Allah. Adapun generasi sekarang, mohon maaf ma'asyiral muslimin, tidak semua orang berbicara agama, dia betul-betul berbicara atas nama agama. Tidak semua orang berjubah, dia betul-betul berbicara atas nama jubah. Tapi generasi sahabat Nabi jelas rekomendasi dari Allah dan mereka membawa misi Islam yang benar. Kembali ke situ ma'asyiral muslimin, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan pendapat, pemikiran dan berbagai macam yang membuat kita tergoncang, bahkan kebingungan menjalankan agama. Itulah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah ilmu. Mari kita belajar dari sumber-sumber yang memang itu merupakan sumber otoritatif di dalam beragama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka kata Nabi, jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama karena itu adalah kesesatan. Dan timbullah perkara-perkara dari mulai zaman dulu ma'asyiral muslimin, pemikiran-pemikiran, kelompok-kelompok yang kemudian yang menentang akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok yang mengkafirkan umat Islam selain kelompoknya. Ada kelompok yang muncul yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menganggap itu agama. Ada orang-orang yang kemudian ingin merubah agama Allah. Saya kasih contoh ma'asyiral muslimin. Di zaman Imam Malik rahimahullah. Imam Malik adalah salah satu imam dari empat imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan bahwa ibadah agama bukan sesuai dengan selera kita, kemauan kita, tapi hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Imam Malik ada seorang yang setiap solat subuh, selesai solat subuh dia solat 2 rakaat. Selepas solat subuh dia solat 2 rakaat. Maka kata Imam Malik rahimahullah, "Ya fulan, kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, saya khawatir Allah akan menghukummu, Allah akan menyiksamu." Kata orang ini, "Ya Imam, apakah Allah akan menyiksa saya hanya dikarenakan saya solat 2 rakaat?" Kata Imam Malik rahimahullah, Allah tidak akan menyiksa seorang hambanya karena solat, tapi Allah akan menyiksa hambanya karena dia menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah mengatakan, la salata ba'da subh, tidak ada solat setelah solat subuh. Lalu kok Anda kemudian melaksanakan solat setelah solat subuh? Ini salah satu contoh apa yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga pernah melihat di negara kita, ada saudara kita yang niatnya baik, tapi kemudian dia melakukan hal yang salah. Dia menciptakan ibadah yang baru, yaitu solat dengan bahasa Indonesia. Ini hal-hal yang baru yang merubah agama Allah. Agama Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurangi ma'asyiral muslimin. Kembalilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itulah keselamatan dan itulah cara kita mengamalkan ketakwaan yang benar. Kita kembali kepada sumber yang memang betul-betul diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dipraktekkan oleh para sahabat dan imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf sebelum berdoa saya ingin menyampaikan ma'asyiral muslimin, haram berbicara ketika khatib naik di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbicara ketika khatib berbicara, maka dia sungguh telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Ini kewajiban saya untuk mengingatkan antum
antum karena masih ada di antara kita yang masih berbicara ketika khatib naik di atas mimbar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.